Tradisi oncoran adalah tradisi yang setiap tahunnya selalu diadakan di malam Idul Adha, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, dalam rangka memeriahkan dan menggaungkan takbir dengan mengelilingi desa Bandorejo, di mana tradisi ini diikuti oleh semua dukuh yang ada di desa Bandorejo. Biasanya per RT dengan mendaftarkan nama musholanya di setiap dukuh. Diketahui bahwa desa Bandorejo memiliki 15 dukuh yang terbagi dalam 27 RT di 9 RW. Kata oncor sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti obor, di mana nama tersebut diambil dari tongkat obor yang dibawa mengelilingi desa dengan menggaungkan takbir, di mana penggunaan tongkat obor tersebut sudah sejak dulu digunakan dan diturunkan secara turun-temurun. Awalnya tongkat obor terbuat dari bambu dengan bahan bakar minyak tanah agar bisa memancarkan cahaya api untuk menerangi jalan desa. Namun seiring majunya zaman, tongkat obor dimodifikasi oleh beberapa masyarakat desa Bandorejo dengan memanfaatkan listrik. Informasi yang saya dapat dari tokoh masyarakat, yakni Bapak Zainuri. Beliau seorang guru madrasah Rodotul Thalibin desa Bandorejo sekaligus pengurus Badan Nahdlatul Ulama desa Bandorejo. Beliau mengatakan bahwasanya tradisi ini dirintis oleh salah satu tokoh wali desa Bandorejo, yakni Mbah Kyai Anwar, dengan tujuan untuk menyerukan takbir di malam Idul Adha sambil berkeliling desa. Tepatnya tradisi oncoran dimulai sekitar tahun 1980-an, di mana dulunya tradisi ini sekadar berkeliling desa dengan membawa oncor dan menggaungkan takbir. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi oncoran mengalami perkembangan yang dulunya hanya sekedar takbir keliling bersama, sekarang sudah berevolusi menjadi festival oncor yang sudah terkenal di daerah Jepara, terutama wilayah Kecamatan Kalinyamatan. Tradisi oncoran ini sangat dinantikan oleh masyarakat Kalinyamatan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari masyarakat yang memenuhi tepi jalan yang akan dilewati peserta oncor, di mana rute yang dilewati peserta oncor dimulai dari Balai Desa Bandorejo, kemudian Madrasah Rodotul Thalibin, Masjid Al-Ikhlas, Duku Jagat, Lapangan Pandean, Duku Posarat, Duku Parimono, lalu kembali kepada Balai Desa Bandorejo. Tradisi ini dimulai setelah sholat Isya hingga jam 10:30 waktu Indonesia Barat. Tetapi karena antusias dari masyarakat sendiri, biasanya sudah siap sejak selepas sholat maghrib menuju balai desa. Kenapa tradisi ini sangat dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya? Penasaran kan kalian? Kenapa? Karena tradisi oncoran terdapat arak-arakan yang unik dan kreatif di setiap dukuhnya. Ada yang mengarak replika tentang Idul Adha atau kerbau, unta, haji, itu sebagainya. Ada juga yang nyeleneh tuh seperti ini. Ini contoh dari penampilan dari peserta oncor yang tentu mengundang gelak tawa, yang sangat realistis di kehidupan Indonesia. Kemudian ada juga pertunjukan musik, alat musik. Itu ada kambing sebagai lambang malam Idul Adha. Ini contoh oncor yang dimodifikasi dengan tema yang sangat menarik tentunya, kreatif tentunya. Kayak tren-tren yang sedang naik daun, mereka angkat dengan kekreatifan mereka. Aspirasi mereka ingin didengar oleh pemerintah. Mungkin ini sebagai sindiran kepada pemerintah. Itu ada juga tema Mobile Legends yang sekarang ada FF yang sekarang sangat banyak digemari oleh kaum anak muda.
Banyak juga, selain itu banyak banget tema-tema. Nah, ini ada hantu sudah, wow, mengundang gelak tawa tentunya. Banyak sekali tentunya tema-tema yang sangat menarik yang diangkat oleh setiap dukuhnya. Ya ini, selain itu yang menarik dari tradisi oncolan ini juga suasana malam lebaran Idul Adha sangat terasa dalam tradisi ini. Lihat dari peserta oncor mengumandangkan takbir sambil mengangkat oncor dan dimeriahkan dengan arak-arakan yang beraneka ragam. Tidak hanya itu, alunan instrumen takbir pun juga menarik perhatian penonton yang banyak memanfaatkan alat bekas seperti tadi galon, botol kaca, ember cat, dan sebagainya sebagai pengiring takbir klip. Adapun tradisi yang merangkap sebagai festival sekaligus di dalamnya terdapat kompetisi sebagai duku yang berhasil menarik perhatian masyarakat dari segi replika, arak-arakan yang dibawa, pencahayaan, keunikan, kekreatifan, dan kekompakan dalam menyerukan takbir. Adapun panitia ataupun pihak yang menjadi juri atau penanggung jawabnya adalah dari pihak IPPNU Ranti Desa Bandorejo sendiri. Tidak sendirian juga, ada lembaga sosial kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan festival oncor ini seperti Fatayat NU, GP Ansor sebagai pengaman atau pengawal dan pengurus musimat NU. Setiap juaranya pun diberikan apresiasi berupa sebuah piala dan uang, sehingga hal tersebut juga yang mendorong warga desa Bandorejo untuk berlomba-lomba menjadi duku yang kreatif dan kompak. Tradisi oncor yang berkembang menjadi festival tidak lain untuk menambah semangat masyarakat desa Bandorejo dalam menyambut Hari Raya Idul Adha di setiap tahunnya dengan menyerukan takbir bersama-sama. Selain itu, menumbuhkan semangat gotong royong, kreativitas, dan inovatif dengan dibuktikan di setiap dukuh menampilkan keunikan arak-arakan yang dibawa. Adapun semangat gotong royong warga dapat dilihat ketika beberapa orang mengangkat replika untuk diarak mengelilingi desa. Kebersamaan dalam membuat dan menyiapkan arak-arakan tersebut dari festival oncor juga menjadi cara untuk mengangkat kearifan lokal masyarakat desa Bandorejo dan memperkenalkan daerah pelosok Jepara yang memiliki segudang keunikan budayanya. Itulah penjelasan terkait tradisi oncoran di desa Bandorejo yang telah terkenal sebagai festival oncor di Kecamatan Kalinyamatan, yang sampai saat ini masih diselenggarakan di setiap malam Idul Adha. Ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal atau tradisi itu masih sangat dilestarikan di daerah Jepara atau khususnya di desa Bandorejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.